Halo guys, jadi di sini gue udah sampai Lamongan dan kurang lebih sekarang itu jam setengah 12 sampai jam 12 siang. Ya sesuai prediksi gue ketika gue masih di Tuban tadi gitu. Jadi kita duhur itu udah sampai di Lamongan. Jadi di sini gue pengen istirahat, terus ya sholat segala macam. Jadi tinggal kita nanti cari masjid terdekat ya gitu yang di pinggir jalan, terutama di sebelah kiri, jadi biar nggak kita nyebrang lagi gitu. Nah ya di sini maksudnya alhamdulillah gitu, selama di perjalanan semuanya sesuai prediksi gitu, hitungannya juga sesuai semua gitu ya, walaupun meleset cuman nggak jauh juga melesetnya gitu. Dan alhamdulillah selama perjalanan gitu, untuk kondisi motor belum ada kendala sama sekali gitu ya. Semoga juga sampai tujuan nggak ada masalah sama sekali di motor gua, terus motor om gua juga gitu guys. Dan di sini gua udah selesai istirahat, sholat segala macem gitu, jadi gua langsung lanjut perjalanan. Tadi eh, di sana itu kurang lebih ya rehat setengah jam sampai 1 jaman lah ya gitu, kurang lebih 45 menit, dan menurut gue udah cukup banget buat istirahat dan ya menurunkan suhu mesin juga gitu kan, karena udah pasti panas banget, terus ditambah suhu dari luar itu panas banget gitu. Dan alhamdulillah untuk trek di sini juga jalannya juga bagus gitu, aman. Cuman di sini tangan gue juga agak sedikit pegel aja gitu, karena di trek sebelumnya gitu, apalagi di trek Pati tadi pagi itu lumayan kurang bagus, terus ketambah juga macetnya panjang, jadi tangan ini udah mulai kerasa pegelnya gitu guys. Dan alhamdulillah di sini dapat track yang bagus, jadi bisa ngepush buat nanti sampai Surabaya itu biar nggak kemalaman. Jadi targetnya sampai Surabaya itu kurang lebih jam 3 nanti gitu guys, dari Lamongan gitu. Dan ini gue kurang tahu udah sampai mana gitu, karena belum ada petunjuk jalan juga sampai mananya. Dan untuk view kanan kirinya juga lumayan bagus buat ya gua yang udah lumayan capek. Dan alhamdulillah udah sampai Surabaya juga. Terus ya pengen dokumentasi dulu untuk setiap perbatasannya gitu, terus nanti kita bisa lanjut cari makan di Surabaya untuk persediaan atau pondasi kita nanti sampai malam gitu guys, selama di perjalanan. Ya di sini udah kelar makan tadi segala macam, istirahat. Ya alhamdulillah udah kenyang, dan makan juga nggak terlalu banyak karena takut ngantuk juga, apalagi sore-sore kayak gini rawan banget buat ngantuk gitu guys, apalagi kita di perjalanan nyetir segala macam, jadi di apa namanya, makan juga nggak terlalu banyak gitu guys. Dan akhirnya juga gue sempat tadi mampir ke tempat saudara gue gitu, jadi karena harus ngecas intercom, jadi mau nggak mau harus mampir dan makan di sana gitu. Jadi sekalian istirahat terus mandi segala macem, jadi gue istirahat di sana gitu untuk beberapa waktu, dan cukup lama juga, kurang lebih itu 1,5 jam. Dan ini udah jam 5-an, jadi gue lanjut perjalanan lagi itu jam 5 sore. Terus untuk rutenya, jadi nanti gue bakal lewat Sidoarjo gitu, dan bakal ngelewatin lumpur Lapindo juga gitu. Dan harusnya ada video dokumentasinya ya, karena sangat disayangkan sekali untuk videonya itu hilang, lebih tepatnya nggak bisa diputar, jadi mau nggak mau nggak bisa digabungin di sini gitu guys, nggak bisa disatuin sama jalur video ini gitu. Dan untuk kondisi di sana sih semuanya sih aman-aman aja ya, cuman dari
lumpur atau aroma dari si lumpur lapindonya itu lumayan menyengat banget gitu guys. Jadi benar-benar menyengat dan dia bau kimia kayak gitulah. Ya mungkin orang-orang sekitaran sana cukup paham banget lah aromanya itu kayak gimana, dan gue pertama kali lewat sini gitu, walaupun gue kadang suka setiap tahun gitu, setiap tahun itu balik ke daerah sini, ke Surabaya gitu, itu gue belum pernah untuk lewat lumpur lapindonya gitu, dan itu benar-benar menyengat sekali gitu. Dan ternyata untuk apa ya, pokoknya luas banget lah gitu, luas banget itu yang eh lumpur lapindonya itu luas banget, terus panjang banget, itu kurang lebih ada lah ya 3 kiloan lah kurang lebih ya, segituan ya. Mohon maaf juga kalau misalkan kurang tepatnya atau kayak gimana, pokoknya intinya segitulah untuk jaraknya, dan cukup menyengat sekali lah gitu, aromanya itu nggak enak banget, bau kimia gitu ya. Beginilah gitu, jadi hanya ada ceritanya aja ya, karena videonya juga kebetulan hilang gitu, nggak tahu kenapa, jadi hanya ada ceritanya aja. Dan mohon maaf juga, hanya ini yang bisa gue suguhin di perjalanan gue selama dari Jakarta ke Lombok. Lanjut, kita udah di malam hari gitu ya, jadi udah sampai kurang lebihnya udah masuk di Pasuruan itu, dan menuju ke kota Probolinggo gitu, atau Kabupaten Probolinggo. Jadi nanti bakal terus gue selama perjalanan ini gue bakal ngejos terus sampai ke pelabuhan Ketapang gitu di Banyuwangi, dan kurang lebihnya nanti gue bakal lewat jalur yang emang bener-bener menurut gue itu ekstrim banget gitu. Ekstrimnya karena kenapa, jadi nanti gue bakal masuk di wilayah Alas Jati atau Alas Baluran gitu ya, di situ Bondo. Itu kanan kirinya hutan jati semua gitu, dan gue kurang tahu nanti keadaannya seperti apa. Pokoknya ini benar-benar menurut gue hal yang ekstrim gitu, karena gue masuk itu nanti prediksinya itu di jam 10 sampai jam 11, atau paling ngaretnya itu di jam 12 malam gitu. Dan di sini gue baru masuk Pasuruan ba'da maghrib gitu, atau pengen deket-deket ke Isya lah ya. Jadi tadi baru habis ngebenerin lampu dari motor Scoopy om gua gitu, jadi ada masalah sedikit tadi di lampunya. Dan ini kita lanjut perjalanan lagi buat menuju pelabuhan Ketapang di Banyuwangi gitu guys. Ya pokoknya seperti inilah untuk kondisi jalannya gitu. Alhamdulillah untuk semuanya itu tetap baik-baik aja, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada masalah sama sekali, apalagi sama motornya gitu. Dan kondisi badan kita juga masih tetap fit gitu, masih tetap enak lah gitu, masih semangat banget lah untuk melanjutkan perjalanannya, karena masih jauh banget gitu, masih jauh banget, masih 1 hari lagi kita menuju untuk sampai tujuan akhir kita gitu. Nah, jadi target kita itu pagi subuh, atau ya pagi-pagi subuh itu pengennya udah masuk ke pelabuhan Gilimanuk gitu, udah nyebrang, udah masuk Bali. Jadi biar nanti sorenya gitu, siang itu udah nyebrang ke dari pelabuhan Padangbae menuju pelabuhan Lembar di Lombok gitu. Jadi sore itu udah pengen sampai di Lombok gitu guys. Jadi biar nggak terlalu ngaret juga kitanya. Jadi hari Jumat itu pengennya udah sampai di Lombok. Jadi untuk hari Sabtunya itu kita full explore atau jalan-jalan di Lombok, karena posisi kita juga punya waktu nggak banyak gitu, hanya 1 minggu. Lanjut untuk di sini di Pasuruan ini ya gitu, banyak lah yang gua temuin gitu segala macam.
Dan ini kondisinya masih cukup ramai karena masih cukup sore juga gitu kan, belum terlalu malam juga, kurang lebih sekarang itu jam 8-an. Ya mungkin orang-orang itu pengen ke kota, atau karena di sini itu masih kabupaten gue masuknya gitu kan, baru masuk kabupaten, jadi pengen, ya mungkin mereka pengen jalan-jalan ke kota atau kayak gimana, jadi masih ramai banget lah gitu. Dan ya kayak rumah-rumah di pinggir jalan gitu kan, tuh masih banyak orang yang nongkrong di depan rumahnya lah gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Untuk suasananya juga menyenangkan sekali selama perjalanan ini gitu. Dan di sini gue udah masuk ke Probolinggo gitu. Bentar lagi setelah Probolinggo itu gue bakal masuk di situ Bondo ya. Dan tadi juga pas masih di Pasuruan itu ketemu sama anak-anak CB gitu ya, lumayan banyak juga, kurang lebih 10 motoran sepertinya gitu. Mereka juga punya tujuan yang sama kayak gua gitu, cuman untuk tujuan pastinya gue kurang tahu, tapi pasti mereka itu arah Banyuwangi lah. Terus karena mereka itu agak santai, jadi kita duluan gitu untuk arah Banyuwangi, dan semoga nanti bisa ketemu di kapal gitu. Nah di sini posisi gua udah masuk Alas Jati atau Baluran, yang gue tadi bilang gitu. Jadi bener banget jam 11 sampai jam setengah 12 itu gue masuk sini, dan posisinya itu treknya ini masih ada lampu gitu. Ini masih ada lampu kurang lebih 1 sampai 2 kilo itu masih ada lampu penerangan jalan. Cuman kesananya itu nggak ada satupun lampu penerangan jalan gitu. Jadi kita hanya memaksimalkan dari lampu motor, terus bantuan dari lampu bis atau truk yang jadi teman kita selama di trek ini gitu. Dan gue saranin pokoknya buat kalian yang emang pengen masuk jalur sini atau arah Banyuwangi itu usahakan masih sore-sore lah gitu, masih sore-sore, jadi kemungkinan masih ramai juga. Dan posisi ini itu motor hanya gua berdua aja gitu sama om gua, dan alhamdulillahnya itu masih ada temennya truk, terus bis juga gitu. Tadi gue juga ngelewatin truk trailer yang muat mobil gitu. Pokoknya selama jarak ini gitu atau posisi di jalur ini itu benar-benar yang sepi gitu, cuman rame karena ada truk. Dan nantinya ada satu momen yang emang gue bener-bener berdua aja, karena gue udah melewati beberapa truk segala macem, dari arah berlawanan juga nggak ada truk yang lewat sama sekali, jadi emang bener-bener berdua. Dan terus satu momen juga itu di tengah-tengah jalan itu kayak ada yang minta-minta atau ngejegat kayak gitu pokoknya. Jadi mohon hati-hati kalau misalkan lewat jalur sini, apalagi kalian yang naik motor gitu. Kalau naik mobil mungkin masih mendingan lah ya gitu. Pokoknya kalau misalkan lewat jalur sini tuh ada yang ngeberhentiin atau ada yang minta tolong, usahain, maksudnya biar kita bukannya seudon atau enggak kasihan sama mereka, cuman daripada kita nantinya jadi gimana gitu, mendingan terus gas aja untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu guys. Pokoknya bener-bener sepi banget gitu, apalagi kanan kiri itu hutan jati semua. Terus jalurnya itu nggak ketebak, kadang tiba-tiba itu langsung belok karena lampu penerangan juga emang bener-bener kurang gitu. Nah di sini posisi gue yang emang bener-bener berdua aja gitu, dan lumayan jauh juga gitu untuk jarak gue gitu, karena emang di space seperti ini jadi untuk mengetahui
beloknya itu di mana. Jadi gue ngeliat di depan tuh ketika udah belok, jadi gue siap-siap udah mau belok gitu, jadi menghindari itu. Dan pokoknya gue ketemu motor itu arah yang maksudnya arah berlawanan dari Banyuwangi menuju kesananya gitu, itu baru gue ketemu motor, itu pun mereka berdua gitu. Pokoknya lebih hati-hatilah untuk trek sini, dan itu benar-benar serem banget lah menurut gue dan ekstrim banget. Dan ya banyak teman-teman gue juga yang bilang ketika gue udah sampai rumah itu, ketika gue cerita, ya banyak yang nyebut kalau misalkan kurang waras lah untuk jam 11 setengah 12 malam itu lewat jalur sini gitu. Terus gue juga dapat cerita dari temen gue yang di Bali, sewaktu dia lewat sini malam-malam bawa mobil menuju ke Surabaya gitu, ya kurang lebih untuk jamnya jam-jam 10-an. Jadi itu dia dikagetin sama lemparan gitu. Jadi ada yang lempar benda pas ngelewatin. Jadi ada di tengah-tengah jalan yang gue bilang tadi, ada yang kayak semacam orang minta-minta sumbangan kayak gitu. Terus mobil itu di pinggir jalan kayak nyetopin kita lah, dan sama dia tuh dilewatin gitu, nggak turun sama sekali, nggak berhenti sama sekali. Dan akhirnya ada lah gitu, ditimpuk dari belakang. Ya untungnya kaca belakang mobil dia itu nggak pecah gitu. Ya pokoknya hati-hatilah untuk jalur sini. Gue nggak tahu itu modus atau kayak gimana, cuman kita tetap harus hati-hati gitu. Jadi kalau bisa untuk masuk jalur sini itu masih sore-sore lah. Nah terus karena di sini itu jalur ini itu jauh kemana-mana, dari pom jauh segala macam, itu usahain ketika mau masuk jalur ini itu bahan bakar itu aman gitu. Udah bener-bener aman, full segala macem. Jadi nggak ada yang namanya kita sampai sini itu kehabisan bahan bakar. Itu fatal banget menurut gua, karena udah bener-bener jauh kemana-mana gitu.